Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana hukum asuransi yang dari kantor Ustaz. Karyawan itu tidak membayar tapi merasakan manfaatnya, dibayarnya oleh kantor. Tidak dipotong dari gaji juga? Tidak. Alhamdulillah, bagus ini. Masih asuransi Ustaz. Ya. Bagi yang bekerja di perusahaan asuransi, lalu bagaimana dengan pendapatannya sebagai staf, sebagai marketing, perusahaan-perusahaan asuransi? Apakah saya harus keluar? Ini beda, bukan masih asuransi. Kalau tadi dia bekerja di perusahaan yang halal, pekerjaan yang halal, dan pemerintah mewajibkan perusahaan itu harus mengasuransikan karyawannya. Dan perusahaan ini memberikan asuransi kepada karyawannya tanpa dipotong dari gaji karyawan. Berarti hibah dari perusahaan. Halal hukumnya kalau hibah. Jelas? Tetapi bagaimana bekerja di perusahaan asuransi? Asuransi itu semenjak kemunculannya pada tahun 1881 saya tidak salah, di negara kaum muslimin di Syam di waktu itu, yang mereka namakan dengan Saukarah. Karena yang membuatnya pertamanya adalah asuransi laut yang dibuat oleh para pedagang Italia, Roma. Di mana kaum muslimin beli barang dari Roma, kemudian barang mereka kirimkan melalui kapal. Selain mereka membayar uang sewa kapal, mereka juga bayar uang dalam jumlah sekian yang dinamakan saukaroh kepada salah seorang di negara kafir tadi, di Roma tadi. Dan perusahaan ini punya orangnya di negeri kaum muslimin di Syam, ya, di Dimash. Bila di tengah jalan, namanya saukaroh, bila di tengah jalan kapalnya tenggelam, dan waktu itu risiko tenggelamnya kapal tinggi, maka perusahaan yang punya cabang tadi, cabangnya mengganti rugi seluruh barang perniagaan yang dibawa pedagang muslim tadi. Bila kapal tidak tenggelam, maka uang yang dibayar tadi hilang. Ya, namanya tadi saukaroh. Ditanyakan kasus ini kepada mufti kaum muslimin di khalifah di waktu itu, yaitu mufti Hanafi yang bernama Ibnu Abidin. Beliau tuliskan dalam bukunya Raddul Muhtar, beliau mengatakan hadza ilzamu ma lam yaltazim. Ini mewajibkan orang untuk membayar yang tidak merupakan kewajiban dia untuk membayarnya. Kan bukan dia yang menenggelamkan kapal, kenapa harus dia yang bayar? Paham? Kan dia hanya bayar uang saja. Maka beliau telah mengharamkannya. Semenjak itu para ulama kaum muslimin tidak ada yang menghalalkannya. Karena ini tukar uang dengan uang. Nasabah atau peserta asuransi membayar premi, kemudian nanti dapat uangnya lagi, ya atau tidak? Uangnya berbeda, uangnya tukar menukar uang, tidak tunai, dan kalau terjadi klaim lebih besar daripada uang yang dia bayar. Dia bayar umpamanya asuransi kendaraan 10 juta untuk 1 tahun umpamanya. Kalau mobilnya ditabrak atau menabrak, ya, dia untung atau rugi? Untung. Semoga mobilnya ditabrak oleh Allah Azza wa Jalla, biar dapat untung terus. Rugi mobil yang ditabrak. Rugi mobil ditabrak, untung asuransi. Kan begitu. Kalau mobil Anda tidak ditabrak-tabrak selama setahun, aman. Uang Anda hilang. Untung atau rugi? Mobil Anda selamat, rugi Anda.
Oh iya, baru sadar antum. Hah? Apalagi asuransi jiwa. Anda tidak mati. Hah? Untung atau rugi? Jawab. Rugi? Hilang uang Anda kan? Mati Anda, untung atau rugi? Yang untung istri Anda atau suami Anda. Dapat uang tadi, kawin lagi dia. Maka jangan ikut yang haram ya akhi. Secara logikanya nggak benar. Dia memang adalah judi. Karena itu diharamkan oleh para ulama. Tapi ada beberapa jenis asuransi yang memang tujuannya bukan judi. Tapi untuk meringankan risiko. Ya. Wallahu ta'ala alam. Maka jangan bekerja di asuransi tadi. Mau bagian apapun saja nggak boleh.